Perkenalkan, nama saya Karisa Azmi Purnomo dengan NPM 4423210011. Pada video kali ini saya akan menjawab UTS Analisis dan Perancangan Sistem Informasi mengenai soal 4A ESG, konfigurasi dasar dan klasifikasi data emisi. Untuk menjalankan modul ESG, langkah yang pertama adalah masuk ke website odo.com. Setelah itu, klik Try It Free untuk membuat database. Pilih modul ESG pada bagian Finance. Selanjutnya, klik Continue. Masukkan data-data untuk membuat database. Karena sebelumnya saya sudah login, jadi di sini saya akan memasukkan nama perusahaan yaitu PT Kita Manufaktur dan nama yaitu Karisa Azmi Purnomo. Setelah selesai memasukkan data, klik Start Now. Jika berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Berikut ini terdapat beberapa modul yang sudah ada. Salah satunya adalah modul ESG. Soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 kategori menu utama yang menyusun tampilan awal atau dashboard modul ESG di ODO 19. Terdapat 3 kategori menu utama yaitu Collect, Measure, dan Act. Ketiga menu ini menggambarkan tahapan utama dalam pengelolaan data keberlanjutan atau ESG perusahaan. Menu Collect berfungsi untuk mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dari berbagai sumber, baik dari modul internal ODO seperti Purchase, Fleet, dan Inventory, maupun dari sumber eksternal seperti data utilitas listrik, bahan bakar, atau laporan CSR. Melalui menu ini, seluruh data ESG dapat dikonsolidasikan secara teratur dan mudah diakses, sehingga menjadi dasar dalam proses pengukuran dan analisis berikutnya. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya dilakukan melalui menu Measure. Menu ini berfungsi untuk mengukur dan memantau kinerja ESG perusahaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Di tahap ini, ODO mengubah data aktivitas menjadi informasi yang lebih bermakna seperti jumlah emisi karbon, konsumsi energi per unit, atau tingkat daur ulang limbah. Hasil pengukuran ini kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, laporan, dan indikator kinerja sehingga perusahaan dapat menilai sejauh mana aktivitasnya memenuhi standar keberlanjutan dan regulasi yang berlaku. Tahap terakhir adalah menu Act, yang berfungsi untuk menerjemahkan hasil pengukuran menjadi tindakan nyata. Pada tahap ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja keberlanjutannya, misalnya dengan mengurangi penggunaan energi fosil, membeli kredit karbon, menjalankan program efisiensi energi, atau melaksanakan kegiatan sosial. Melalui menu ini, perusahaan juga dapat memantau dampak dari tindakan yang diambil secara real-time dan memastikan bahwa strategi ESG yang diterapkan benar-benar membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, ketiga menu ini, Collect, Measure, dan Act, membentuk alur berkelanjutan dari pengumpulan data, pengukuran kinerja, hingga pelaksanaan aksi nyata dalam upaya mewujudkan tujuan keberlanjutan perusahaan. Soal nomor 2. Fokus pada menu Configuration. Jelaskan minimal 3 jenis data master apa saja yang harus disiapkan dan didefinisikan oleh Anda sebelum dapat memulai pencatatan emisi. Pada menu Configuration di modul ESG ODO 19, terdapat beberapa data master yang harus disiapkan agar sistem dapat mencatat dan menghitung emisi karbon secara akurat. 4 komponen penting diantaranya adalah Emission Factors, Emission Sources, Gases, dan Source Databases. Pertama, Emission Factors atau faktor emisi merupakan nilai konversi yang digunakan untuk menghitung jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Faktor ini menunjukkan berapa besar gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dari setiap satuan aktivitas tertentu. Dengan mengatur faktor emisi ini di ODO, sistem dapat secara otomatis mengubah data aktivitas menjadi angka emisi karbon yang terukur. Kedua, Emission Sources atau sumber emisi adalah asal atau penyebab terjadinya emisi dalam kegiatan perusahaan. Sumber ini bisa berasal dari kendaraan operasional, mesin produksi, genset, penggunaan listrik di kantor, hingga aktivitas logistik pihak ketiga. Melalui menu ini, perusahaan dapat mengelompokkan emisi berdasarkan asalnya sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik dan membantu menentukan area mana yang paling berkontribusi terhadap total emisi. Selanjutnya, gases merupakan daftar jenis gas rumah kaca atau greenhouse gases yang menjadi penyusun utama perhitungan emisi. Beberapa contoh gas yang umum dicatat adalah karbon dioksida, metana, hidrofluorokarbon, dan lain-lain. Setiap gas memiliki potensi pemanasan global yang berbeda-beda, sehingga ODO menggunakan data ini untuk mengonversi seluruh gas menjadi satuan yang setara, yaitu karbon dioksida ekuivalen. Dengan begitu, perusahaan dapat melihat total dampak emisi secara keseluruhan dalam satu satuan yang seragam.
Terakhir, source databases adalah basis data atau referensi resmi yang menjadi acuan dalam menentukan nilai faktor emisi. Sumber ini bisa berasal dari lembaga internasional seperti ADEME dan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Dengan menghubungkan faktor emisi ke sumber datanya, perusahaan dapat memastikan bahwa perhitungan karbon yang dihasilkan valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar pelaporan keberlanjutan internasional. Secara keseluruhan, keempat komponen ini, emission factors, emission sources, gases, dan source databases, saling terhubung dan berperan penting dalam memastikan data emisi yang dicatat di ODO19 bersifat akurat, terstandar, dan siap digunakan untuk analisis maupun pelaporan ESG perusahaan. Soal nomor 3. Berikan contoh implementasi jika perusahaan melakukan pembelian kredit karbon. Sebagai upaya kompensasi, di menu kolek manakah data tersebut harus dicatat, dan apa perbedaan fungsinya dengan pencatatan konsumsi bahan bakar? Di dalam ODO19 pada modul ESG, pencatatan kegiatan pembelian kredit karbon dilakukan melalui menu kolek pada bagian offset emissions. Menu ini digunakan untuk merekam berbagai kegiatan kompensasi atau penyeimbang emisi, seperti pembelian carbon credits. Sebagai contoh implementasi, misalkan sebuah perusahaan melakukan pembelian kredit karbon sebagai bentuk kompensasi terhadap emisi yang telah dihasilkan selama 1 tahun operasional. Tujuan dari pembelian kredit karbon ini adalah untuk mengurangi total emisi bersih atau net emissions perusahaan agar sesuai dengan target keberlanjutan yang telah ditetapkan. Melalui pencatatan pada menu offsets, sistem akan mengurangkan jumlah emisi yang dikompensasi dari total emisi yang dihasilkan perusahaan. Artinya, data yang dimasukkan di sini tidak menambah total emisi, tetapi justru berfungsi untuk mengurangi atau menyeimbangkan dampak karbon yang telah dikeluarkan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui berapa besar emisi bersih yang tersisa setelah upaya kompensasi dilakukan. Untuk melihat perubahannya, dapat pilih menu Measure lalu pilih Carbon Analytics, maka tampilan grafik akan diperlihatkan. Untuk lebih melihat jelas total karbon, dapat pilih Carbon Footprint. Terlihat bahwa total awal proses emisi sebesar 100.000 tetapi ketika dilakukan pembelian kredit karbon sebesar 30.000, maka total karbon yang dikeluarkan berkurang menjadi 70.000. Hal ini berbeda dengan pencatatan aktivitas konsumsi bahan bakar yang dilakukan di menu kolek pada bagian Immediate Emissions. Konsumsi bahan bakar yang menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen yang menambah total emisi perusahaan. Sebaliknya, offset emissions justru berfungsi untuk mengurangi angka tersebut. Secara sederhana, jika immediate emissions berkontribusi menambah emisi dengan nilai positif, maka offset emissions bertugas menyeimbangkan atau menguranginya dengan nilai negatif.